Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adimas Restujaya. Saya dari program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan organisasi. Kita langsung saja masuk ke materinya. Apa sih lingkungan organisasi itu? Lingkungan. Menurut Bambang Suteng S. 2006.3, lingkungan merupakan keadaan alam, tempat manusia atau masyarakat saling berinteraksi. Sedangkan organisasi, menurut Dr. Andes Haji Melayu SPH Hasibuan 2016.12, organisasi adalah suatu perserikatan formal, berstruktur, dan berkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dan mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. Jadi, lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Terdapat dua jenis klasifikasi lingkungan, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang pertama ada lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Berikut adalah macam-macam dimensi dari lingkungan internal. Yang pertama ada pemilik atau pemegang saham. Adalah orang-orang yang memiliki hak milik hukum terhadap bisnis tersebut. Dampak dalam implikasi manajerial pemimpin, pemilik dapat berupa seorang yang mendirikan dan menjalankan suatu bisnis kecil, partner yang secara bersama-sama memiliki bisnis, atau investor yang memiliki saham, atau bisa disebut dengan pemegang saham. Yang kedua adalah dewan direksi, yaitu mereka yang dipilih oleh para pemegang saham dan bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen perusahaan secara umum, untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan dengan cara yang paling memuaskan kepentingan pemegang saham. Yang ketiga ada karyawan atau pekerja, yaitu individu-individu yang dipekerjakan oleh organisasi. Karyawan bisa membentuk serikat pekerja yang saat ini mempunyai bargaining power yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi organisasi. Oleh karena itu, manajer perlu membina hubungan yang baik dengan karyawan atau serikat pekerja. Yang terakhir ada lingkungan kerja fisik, yaitu berupa fasilitas-fasilitas fisik yang disediakan organisasi untuk menunjang operasi organisasi tersebut. Yang kedua, lingkungan eksternal atau external environment adalah segala sesuatu di luar batasan organisasi yang mungkin mempengaruhinya. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan umum atau general environment. Disebut juga lingkungan yang tidak berpengaruh langsung kepada organisasi. Serangkaian dimensi dan kekuatan yang luas yang berada di sekitar organisasi yang menciptakan keseluruhan konteks organisasi. Yang kedua, lingkungan tugas kompetitor atau pesaing. Adanya pesaing yang merebutkan sumber daya termasuk konsumen atau yang menawarkan produk atau jasa tandingan. Selanjutnya ada hubungan lingkungan dan organisasi. Organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, di mana dia berada sehingga mengharuskan manajer memperhatikan fenomena yang terjadi pada lingkungan organisasi. Pengaruh lingkungan tersebut sangat berbeda antara suatu organisasi dan organisasi lainnya, bahkan antara satu divisi dengan divisi lainnya, serta antara satu lingkungan
satu tingkatan yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah. Menurut James D. Thomson, masing-masing matriks memiliki tingkatan ketidakpastian yang berbeda-beda, tergantung pada situasi dan kondisi tingkat homogenitas dan perubahan lingkungan yang dihadapinya. Ketidakpastian adalah kondisi di mana pemimpin perusahaan yang tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kondisi lingkungannya. Sedangkan kompleksitas adalah keragaman atau banyaknya elemen eksternal yang mempengaruhi organisasi. Keragaman tersebut adalah sebagai berikut. Yang A, ketidakpastian rendah. Elemen lingkungan lebih sedikit. Elemen lingkungan berubah perlahan. Yang B, ketidakpastian agak rendah. Elemen lingkungan berjumlah sedikit, sedangkan elemen lingkungan berubah perlahan. Yang C, ketidakpastian agak tinggi. Elemen lingkungan berjumlah lebih sedikit, elemen lingkungan berubah dinamis. Ketidakpastian tinggi. Elemen lingkungan berjumlah besar, elemen lingkungan berubah dinamis. Lingkungan dan kompleksitas. Ketidakpastian lingkungan berkaitan dengan kompleksitas, artinya ketidakpastian lingkungan yang tinggi cenderung mengakibatkan kompleksitas yang lebih besar. Agar dapat menghadapi lingkungan yang lebih dinamis, kompleks organisasi menjadi lebih diferensiasi. Organisasi yang menghadapi ketidakpastian lingkungan perlu memantau lingkungan secara lebih ketat dibandingkan lingkungan yang stabil. Lingkungan dan formalisasi. Lingkungan yang stabil seharusnya mengakibatkan formalisasi yang tinggi karena lingkungan yang stabil menciptakan kebutuhan minimal untuk memberi tanggapan yang cepat dan memungkinkan organisasi untuk melakukan penghematan dengan jalan menstandarisasi aktivitas mereka. Tetapi, perlu juga berhati-hati bahwa lingkungan yang dinamis pasti mengakibatkan formalisasi yang rendah sehingga bagi seluruh organisasi. Lingkungan dan sentralisasi. Kompleks lingkungannya, maka makin didesentralisasi pula strukturnya di luar dimensi yang stabil dan dinamik. Jika sejumlah bersadaktor dan komponen yang tidak sama terdapat pada lingkungan, maka organisasi sebaiknya menghadapi ketidakpastian tersebut melalui desentralisasi. Menurut Emery dan Tris dalam Dadang dan Silvana 2007, ada 4 tekstur lingkungan, yaitu yang pertama lingkungan tentang acak. Lingkungan paling sederhana karena perubahan secara perlahan dan bersifat acak, misalnya toko sepatu dan tas. Yang kedua, lingkungan tentang kelompok, termasuk lingkungan cukup stabil, namun lebih kompleks dibanding lingkungan sebelumnya. Misalnya, industri perkayuan cenderung lebih stabil, namun tidak terkena dampak isu perusakan lingkungan, dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan. Yang ketiga, atau lingkungan tergantung bereaksi. Perubahan tidaklah bersifat acak, namun mengikuti pola tertentu. Misalnya sepeda motor Honda dengan Yamaha saling bereaksi atau sama lain dengan memunculkan produk terbaru. Apabila muncul produk terbaru oleh mereknya yang satu. Yang keempat, lingkungan kacau. Memiliki kompleksitas tinggi dengan perubahan sangat dinamis dan saling berkaitan. Globalisasi dan perkembangan teknologi berperan dalam hal ini. Misalnya industri telekomunikasi yang berkembang sangat pesat.
Sekian materi yang saya buat dan terima kasih.